Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang bisa berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama, edisi Rabu 16 Maret 2022. Bacaan kita 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 22. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, pagi ini kami bersyukur dan memuji Engkau. Tuhan itu baik, menyediakan hari baru lagi bagi kami, dan kami mengagungkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami, dan firman-Mu ini sungguh-sungguh kami pahami dan melakukan firman Tuhan dengan baik di tengah-tengah hidup ini. Ampuni dosa kami, berfirmanlah ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 22. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem dari rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya.
Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Menang bersama Tuhan, tema kita. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup dan menyadari bahwa kekuatan yang kita miliki sungguh terbatas dan tidak sebanding dengan beratnya beban hidup yang datang menghampiri, tidak sedikit di antara kita yang hanya bisa pasrah, lalu seakan kehilangan pengharapan hidup. Tidak demikian dengan Yosafat. Menyadari kalau musuh mulai menyerang, Yosafat segera menyerukan kepada segenap penduduk Yehuda untuk bersama-sama mencari Tuhan. Ia sadar bahwa hanya Allah lah yang dapat meluputkannya dari bahaya maut, dari serangan bangsa Moab dan Amon. Ia sadar sepenuhnya akan segala keterbatasannya dan mengakui bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas alam semesta. Ia mengajak umat berdoa, berpuasa, menyembah, dan menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Alhasil, Allah sendiri yang bertindak menghadang dan membuat musuh-musuh mereka terpukul kalah. Kemenangan sungguh ada di dalam Tuhan. Saat menghadapi masalah, jangan cepat putus asa. Tindakan yang tepat untuk dilakukan adalah mencari Tuhan, menyadari akan kemampuan kita sebagai manusia yang sungguh terbatas, mengajak kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya pada kendali Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna. Kemenangan atas pergumulan hidup bisa diraih dalam iman yang sungguh kepada Dia. Dialah Allah yang berdaulat atas seluruh persoalan kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi, jika dijalani dalam keberserahan kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa kita akan sanggup melewati segala tantangan yang kita hadapi. Bersama Tuhan, kita pasti menang karena Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu terus menyadarkan kami. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah perisai kami. Bersama dengan Tuhan, kami mampu melewati setiap hal dan bisa dimenangkan oleh Tuhan. Pesiarahan hari ini kami akan lalui. Kami percaya kami boleh dituntun. Kami boleh bersama Tuhan melewatinya dalam bekerja, berusaha, dan setiap tanggung jawab aktivitas. Berkati pemerintah kami terus diberikan anugerah hikmat, mengayomi bangsa ini, menegakkan kebenaran dan keadilan, dan mengatasi wabah COVID. Kami berdoa, saudara-saudara mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, kuatkan, orang tua kami sehatkan terus, dan yang berulang tahun bersyukur karena berhasil, sempurnakan sukacita mereka, dan tuntunlah hidup kami hari ini. Kami lewati dalam bingkai kasih-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.